Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di sesi ini dalam channel ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah salah satu salat sunnah yang sangat baik untuk dilakukan oleh umat Islam. Salat tahajud paling tepat dikerjakan apabila dilakukan pada sepertiga malam terakhir atau sekitar pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Namun sayangnya banyak umat Islam yang melewatkan sholat tahajud di malam hari. Sholat pada waktu ini adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Biasanya, orang-orang melakukan sholat tahajud saat akan meminta suatu permohonan atau permintaan akan sesuatu. Karena doa pada sepertiga malam, terutama setelah sholat tahajud, bisa lebih mudah terkabulkan. Hal ini pun membuat banyak orang ingin melakukannya, hanya saja mayoritas dari mereka gagal. Tentu penyebabnya karena ketiduran, padahal sudah niat dari sebelum tidur. Padahal Allah akan memberikan balasan yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa sholat tahajud dapat mencegah dan menebus dosa. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, atau sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu Allah. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk atau dosa, mencegah perbuatan dosa dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, sholat tahajud menjadi sarana yang tepat untuk berdoa agar doa-doa dikabulkan oleh Allah. Selain itu, sholat tahajud tidak hanya mendapatkan keinginan dan doa terkabulkan di dunia. Salat tahajud juga bisa menjadi kunci untuk kita memasuki surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali silaturahmi, salat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Lalu mengapa banyak orang yang susah sekali bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud? Jadi inilah 7 penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah dha'ful imani. Dha'ful imani artinya lemah iman. Kalau kuat iman, pasti ia sangat cinta, rindu, dan sangat bahagia menghadapnya di penghujung malam. Sesungguhnya, bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk
dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Quran Surah Al-Mujammil ayat 6. Bukankah kekasih senang berjumpa dan berduaan dengan kekasihnya? Yang kedua adalah Al-Jahlu. Al-Jahlu sendiri artinya adalah awam ilmu agama. Karena awam ilmu agamanya, seandainya tahu dalil, keutamaan rahasia, hikmah, keajaiban, manfaat, indahnya tahajud, pastilah ia menjaganya. Bahkan sebelum tidur pun sudah senang karena nanti malam menghadap Allah. Apakah sama hamba Allah yang bangun malam sujud, berdiri yang takut dengan dahsyatnya akhirat, dan mengharapkan rahmat Allah dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hamba Allah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya hamba Allah yang berilmu yang mengingat Allah di penghujung malam. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Yang ketiga adalah hubud dunia. Hubud dunia sendiri adalah artinya diperbudak dunia sehingga dilelahkan dan disibukkan dengannya siang sampai malam, bangun malam pun karena target dunia. Dalam salah satu surah Al-Quran menjelaskan tentang ini yang berbunyi, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takasur ayat 1-2. Yang keempat adalah Abdul Hawa, yang artinya budak nafsu. Orang yang kegemarannya melakukan amal maksiat seperti perzina, pemabuk, pejudi, dan sebagainya sangat sulit untuk sholat malam. Puas dan senangnya hanya pada hal maksiat. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Yang kelima adalah ta'mul haram, yang artinya banyak makan minum yang haram. Bisa dipastikan jika sesuatu yang dikonsumsinya adalah haram, ia akan berat sekali untuk sholat 5 waktu, apalagi sholat malam. Kalaupun sholat terkesan berat dan cenderung malas-malasan. Mereka tidak mengerjakan sholat tapi dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka tapi dengan rasa enggan. Quran Surah At-Taubah ayat 54. Tubuh yang tumbuh dari yang haram menjadi energi maksiat dan membuat lemas ibadah. Wahai ikhwah fillah. Keenam adalah kasratul dzunub, yang artinya adalah selalu dan keseringan berbuat dosa. Setiap dosa yang diperbuat menjadi noktah hitam di hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertobat dari dosanya, hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, noda hitam tersebut pun semakin bertambah. Demikianlah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi hatinya. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14 dan hadis riwayat At-Tirmidzi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, saya pernah tidak bisa menjalankan sholat tahajud selama 5 bulan.
hanya karena satu dosa yang dulu aku lakukan. Seseorang datang kepada Imam Ghazali untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat. Beliau menjawab, dosa-dosamu telah membelenggumu. Penyebab yang ketujuh adalah dikuasai setan. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 175 berbunyi, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya, ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidur dengan 3 ikatan. Setan menstempel setiap simpul ikatan atas kalian dengan mengucapkan, bagimu malam yang panjang maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berzikir pada Allah, terbukalah 1 ikatan. Apabila ia wudu, terbuka pula 1 ikatan. Apabila ia sholat, terbukalah 1 ikatan. Maka pada pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah diberitahu tentang seorang yang tidak tahajud, beliau menjawab, setan telah mengencingi kedua telinganya. Hadis riwayat An-Nisa'i dan Ibnu Majah. Semoga Allah menanamkan keindahan iman di hati kita dan kenikmatan salat malam. Dan semoga kita cepat-cepat mengenali salat tahajud dan segera bermuhasabah diri. Sungguh dunia terasa surga sebelum surga bagi hamba Allah yang telah merasakan indahnya, nikmatnya, bahagianya salat malam. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.